السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Segala pujian serta syukur hanyalah untuk Allah yang berhak menerimanya. Kita ucapkan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk habibina dan sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Benteng terakhir umat Islam di akhir zaman. Benteng terakhir umat Islam di akhir zaman. Sebelum saya masuk kepada isi kajian, Bapak Ibu sepakat dululah. Setuju tidak Bapak Ibu? Kita saat ini sedang berada di akhir zaman. Sepakat apa belum sepakat? Kalau sudah sepakat, berarti pengajian bisa dilanjutkan. Tapi kalau belum sepakat, saya dudukkan dulu. Ibarat Allah yang kami muliakan, berikut ini adalah hadis sahih menurut pakar dan ulama ahli hadis, yaitu Syekh Ahmad, di mana Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sebagai salah satu di antara hadis nubuat Nabi di akhir zaman. Syekh Ahmad Syakir mengatakan hadis ini sahih, walaupun Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Hasan itu di bawah sahih, di atas dhaif. Akan tapi oleh Syekh Ahmad Syakir yang tidak dikeragui kapasitas dan kekuatan kemampuannya dalam ilmu hadis, mengatakan hadis ini sahih dengan syarat-syaratnya. Baik kaum muslimin, hadis ini Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Kamu ini diawali dengan kenabian. Maksudnya sejak beliau diutus ya, kamu ini diawali dengan kenabian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu ini diawali dengan masa an-nubuwah, masa kenabian. Yang memimpin umat dalam masa ini langsung beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut ini dengan istilah fase pertama, di mana umat langsung dipimpin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamanya fase ini adalah 23 tahun. Ini lamanya fase ini. Thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'aha. Fase ini kalau menurut Allah sudah harus berakhir, Allah pun mengangkat fase tersebut. Habis dengan wafatnya Nabi Muhammad, fase pertama selesai. Masuklah kita langsung kepada fase kedua. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian kamu setelah itu masuk pada fase kamu dipimpin oleh para khalifah-khalifah. Ini khilafah ya, dengan konsep kenabian. Masa ini kata Rasulullah berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun. Di dalamnya ada 5 orang khalifah, Pak. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, pas 29 tahun 6 bulan. Yang 6 bulannya lagi karena Nabi mengatakan 30 tahun, Masya Allah ya, bertepatan dengan anaknya Ali bin Abi Thalib, itu Hasan bin Ali. 6 bulan saja dia memimpin sebagai khalifah, lalu dia persatukan antara pemerintahan Islam yang ada di timur, yakni pusatnya Madinah, dan yang ada di barat itu pusatnya di Damaskus, Suriah. Maka sejak saat itu genaplah 30 tahun, dan fase kedua, summa yarfa'uha idza syaa yarfa'uha. Ya, fase kedua ini pun selesai.
masuklah umat Islam pada fase yang ketiga. Rasul berkata, "Summa takunu mulukan jabariyah." Kemudian setelah itu kamu memasuki fase yang ketiga. Fase ketiga ini yang terlama Bapak Ibu, 1227 tahun, ini yang paling lama. Fase ini adalah para khalifah sudah menggunakan sistem kerajaan, ya. Ini yang terlama, dan telah berakhir fase ini dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Sejak itu umat Islam ada pada fase yang terburuk, fase yang terberat. Ini adalah fase keempat. Rasul sebutkan mulkan jabarian, fase para penguasa yang berkuasa adalah penguasa-penguasa yang diktator. Ciri khasnya, satu, kekuasaan jelas non-muslim yang pegang, non-muslim. Kekuasaan di seluruh dunia ya, non-muslim. Atau kalau pada negeri-negeri muslim, orang-orang munafik yang naik, orang-orang munafik yang berkuasa. Ciri khas fase keempat ini, keadaan Islam dimusuhi, dibenci. Kalau di negeri muslim malah dianaktirikan dan sebagainya. Ciri khas yang ketiga, fase keempat ini, keadaan kaum muslimin pada masa ini, baik ulamanya sampai kepada jamaahnya, dizalimi, disakiti, dan seterusnya. Inilah dia ciri khas fase keempat, fase kediktatoran. Di segi kekuasaan, dunia dipegang oleh non-muslim ataupun di negeri muslim dipegang oleh orang munafik. Di segi kondisi Islam, Islam dibenci dan dimusuhi. Kemudian dalam keadaan kaum muslimin di fase keempat, dizalimi, disakiti. Fase keempat ini disebut oleh Rasulullah SAW, terjadilah masa di mana umat ini mengalami fitnah duhaima. Fitnah duhaima itu setelah fitnah sarra. Setelah fitnah sarra, masuk fitnah duhaima. Fitnah duhaima, apa itu fitnah duhaima? Rasul mengatakan fitnah duhaima ini ujian yang teramat sangat berat bagi orang Islam, bagi orang-orang beriman di muka bumi. Fitnah duhaima ini berdampak kepada terkikisnya iman, kepada runtuhnya nilai-nilai, kepada habisnya syiar dan syariat Islam. Ini adalah fitnah duhaima. Lama-lama umat akan digiring menuju kepada kesyirikan, kemurtadan, kefasikan dan sebagainya. Fitnah duhaima. Kaum muslimin, puncak fitnah duhaima ini adalah Dajjal keluar. Sehingga kata Rasul, di paginya orang masih beriman, datang Dajjal siangnya, sore dia sudah kafir kepada Allah. Sorenya orang beriman, datang Dajjal malam harinya ke kotanya, besok paginya dia sudah kafir. Begitu cepatnya puncak daripada fitnah duhaima adalah Dajjal muncul ke tengah-tengah manusia. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, setelah Dajjal muncul 2,2 tahun 2 bulan, tanda besar kiamat yang ketiga pun terjadi. Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa membunuh Dajjal. Setelah itu beberapa bulan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun datangkan musibah, ya, yaitu makhluk dan manusia terjahat yang tak punya hati, tak punya perasaan, paling brutal, paling tega ya. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ini pun Allah habisi dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berdoa pada Allah, Allah habisi Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu manusia masuk pada fase yang penutup. Fase ini kata Rasulullah, hidup di dunia bagaikan dalam surga. Fase kelima, kembali dipimpin umat Islam seluruh dunia oleh pemerintahan Khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Ingat, fase pertama, kedua, ketiga, umat Islam dipimpin oleh kaum dunia ya. 2/3 dunia dipimpin oleh Islam. 2/3 dunia Islam yang pimpin. Fase pertama, kedua, ketiga. Fase kelima, Islam kembali memimpin dunia 100%. Total nih, Islam memimpin seluruh dunia. Walaupun ini tak lama. Rasulullah bersabda, ini jarak waktunya paling-paling hanya 7 sampai 9 tahun saja. Antara 7 sampai 9 tahun saja. Tidak lama nih fase ini. Kenapa tak lama? Karena di fase kelima terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh. Dan ini adalah akhir keberadaan orang Islam di seluruh dunia.
Kalau startnya adalah Nabi Muhammad diutus, finishnya umat Islam Allah wafatkan serentak karena angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman. Ternyata angin lembut ini sejuk berbau wangi kesturi. Siapapun orang Islam yang ada iman di dadanya saat terkena oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin tersebut, dia akan langsung meninggal dunia di tempat. Inilah dia angin lembut kematian. Sumber angin ini dari mana tadi? Dari Yaman. Oke. Di sini seluruh orang Islam yang beriman serentak meninggal dunia. Nah, tak usah ditanya lagi, siapa yang mengurus jenazah kita? Siapa yang menguburkan mayat-mayat kita? Tak usah ditanya. Ya, mau di apapun juga kita sudah bukan lagi di dunia ini. Kita sudah ada di taman surga sambil menunggu sangkakala kiamat ditiup oleh malaikat Israfil. Baik kaum muslimin, di fase keempat kita sedang ada di sini. Di saat ini Islam sedang tidak berkuasa. Tapi fase pertama, kedua, ketiga dan fase kelima Islam yang memimpin dunia. Dahsyatnya di fase kelima ini 100% Islam memimpin dunia. Allahu Akbar. Dan ini Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55. Bahwa ini pasti terjadi ya, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Masalah kita sekarang, kita sedang ada di sini. Kita sedang ada di sini. Dan wahai kaum muslimin, pada masa fitnah Duhaimah, ini namanya fitnah Duhaimah, yang terjadi kepada umat Islam secara merata di seluruh dunia. Satu, kita lihat sini. Satu, yang terjadi adalah karena Islam memang sedang tidak memimpin dunia, maka otomatis yang memimpin adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang munafik, orang kafir, kerjaannya cuma membuat rusak di muka bumi. Membuat rusak. Oleh karena itu, pertama yang akan terjadi di fase keempat ini, dan sedang ya, yaitu kerusakan moral dan akhlak. Ini yang sedang terjadi. Maka disinilah maksiat ada di mana-mana. Maksiat difasilitasi, maksiat dilindungi, maksiat dibackingi, dan seterusnya. Bahkan dibuat sarana-sarana maksiat, ya, diciptakan alat-alat maksiat dan seterusnya. Ini adalah kerusakan moral dan akhlak. Maka di sini adalah memuncaknya kemaksiatan di mana-mana, baik di kalangan orang-orang kafir sendiri, juga termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa ini, dan ingat ya, Rasul bersabda di sini, hadisnya, isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Syarrun minhu. Pada masa ini kata Rasulullah, pada fase keempat ini ya, hari-hari yang kamu jalani fitnahnya lebih berat daripada yang sudah kamu lewati. Keadaannya lebih berat dari yang sudah kamu lalui. Sementara besok yang akan kamu jelang, hari esok yang akan kamu datangi, lebih berat dari yang sedang kamu hadapi. Artinya di fase keempat ini, fitnah yang akan kita hadapi lebih berat daripada sebelumnya. Khususnya tentang masalah maksiat, kehancuran moral dan akhlak. Lihat saja generasi kita sekarang. Coba kita banding-bandingkan 20-30 tahun yang lalu dibandingkan sekarang, di segi moral dan akhlak generasi, mana yang lebih parah Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu menilai sendiri. Dalam hal masalah kesehatan, mana lebih berat kondisi kesehatan umat di seluruh dunia ya, sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Silakan jawab. Sekarang. Dan segala-galanya, semuanya makin lama makin bertambah berat. Ke depan lebih berat daripada ini. Berhentinya kapan? Berhentinya sampai fase keempat ini habis, baru masuk ke dalam fase kelima, dunia bagaikan dalam surga. Kerusakan moral dan akhlak, di mana kemaksiatan dalam berbagai macam bentuk memang betul-betul hadir dan dilindungi. Sampai ketika LGBT pun malah dibuatkan undang-undangnya untuk di berbagai belahan dunia saat ini, dan terus akan meningkat berbagai macam bentuk maksiat-maksiat lainnya. Kemudian fitnah Duhaimah berikutnya dan terjadi fase keempat
dapat terus naik, yaitu yang kedua, bermunculan berbagai macam varian kesesatan. Sampai ketika Nabi bersabda, umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya masuk neraka, satu yang selamat. Saking banyaknya sesat. Kesesatan di fase keempat ini benar-benar dilindungi, diberikan jalannya atas nama HAM. Siapapun boleh untuk menganut ideologi-ideologi yang kufur, ideologi-ideologi yang benar-benar akan memuntahkan orang. Boleh. Kemudian pada fase ini aliran-aliran sesat sengaja diciptakan, bahkan dibiayai, dimodali, dilindungi atas nama HAM. Kemudian bid'ah juga demikian merebak. Kalau pemerintahan Islam berdiri, ini tak akan mungkin ada. Karena salah satu tugas pemerintahan Islam adalah memangkas semua bibit-bibit kesesatan yang ada. Pemerintah Islam tidak akan pernah membiarkan itu hadir. Tapi karena fase keempat memang bukan masanya Islam yang memegang, maka itu bermunculan semua. Hati-hati Pak, anak-anak kita masuk perangkap. Bukan saja kita juga bisa demikian. Kalau kita tidak masuk dalam benteng terakhir umat Islam di akhir zaman. Jadi kajian kita benteng terakhir ini, kita wajibkan diri kita ada di dalam benteng itu. Wajibkan diri kita, jika tidak kita akan sesat. Pasti kita akan sesat. Ini yang kedua ya. Fitnah wahana berikutnya yang ketiga. Di sekarang Pak, Bapak Ibu betul-betul melihat aneh ya. Di mana-mana yang memegang urusan umat Islam adalah orang-orang munafik. Yang memegang urusan umat adalah orang munafik. Mereka diberi panggung, mereka diberikan ruangan berbicara di media, berbicara di televisi dan sebagainya. Dan mereka memang benar-benar dijadikan sebagai alat untuk menggembosi umat Islam. Kemunafikan dan kenifakan di fase keempat ini berjamur seperti munculnya jamur-jamur di musim hujan, Bapak-bapak Ibu. Ini dia, para buzzer-buzzer yang bisa diupah dibayar juga bermunculan, menampakkan kenifakannya secara terang-terangan. Selanjutnya pada fase keempat ini, ya Allah lindungi kami, selamatkan kami, yakni umat Islam merasakan kezaliman. Coba lihat apa yang terjadi. Bagaimana nasib umat Islam di Rohingya? Bagaimana nasib Islam di Myanmar? Bagaimana nasib Islam sebelumnya di Bosnia? Bagaimana nasib Islam di Indonesia di Poso dan sebagainya? Coba lihat nasib Islam hari ini di Palestina, di Suriah dan sebagainya. Kaum muslimin, kita merasakan luar biasa umat Islam dizalimi di mana-mana. Juga teror, ya, di mana targetnya adalah menimbulkan rasa takut menjadi orang beriman yang soleh. Sekarang Pak, ciri-ciri orang Islam yang teroris itu adalah hafiz Quran, yang wajahnya teduh, good looking, ya, yang wajahnya enak dilihat, ahli masjid. Maka ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai teroris. Anaknya yang dimasukkan ke pesantren, ini calon keluarga teroris, wajib dicurigai. Pikiran dunia di abad zaman keempat, fase keempat itu sudah diputar balikkan. Wahai para Allah yang dimuliakan, teror ini juga berbentuk baksa, dorok dan zulzil. Kita sudah pernah mendengarkan ini, surah Al-Baqarah ayat 215. Baksa, dorok dan zulzil, umat Islam dimiskinkan. Karena kemiskinan bisa memudahkan orang untuk dibukiri kepada kekafiran. Dimiskinkan, ekonominya dihancurkan, lalu dibiarkan kepada non-muslim, orang-orang munafik yang memegang urusan itu. Terus kelima, kesyirikan. Ini juga orang-orang yang jelas-jelas akan mengabadikan makhluk dalam neraka selama-lamanya. Orang-orang macam ini malah difasilitasi, malah diberikan panggung di media, dipublikasikan, ya, menjadi tokoh yang dikatakan supranatural, dikatakan sebagai tokoh orang pintar, apalagi paranormal dan segala macamnya. Kesyirikan juga dalam bentuk hukum, di mana hukum Allah ditentang, dicampak, diinjak, sementara buatan otak manusia diagungkan, dielu-elukan. Ini juga bentuk daripada kesyirikan. Kita coba baca dalam surat 24 dan 55. Sebelum ini wujud, kesyirikan rata di muka bumi terjadi. Sebelum ini wujud, ketakutan terjadi merata di mana-mana. Dia Al-Quran kembali surat 24 dan 55. Bukan ini asumsi pribadi Pak, tapi Bapak Ibu dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 5
keluarga dengan perlindungan, dengan benteng yang kuat, bapak, ibu dan keluarga mungkin tak selamat di fase keempat. Karena fase keempat ini 2/3 umat Nabi akan batal menjadi muslim. Keluar Dajjal, 2/3 manusia saat itu sembah menyembah, sujud menyembah Dajjal. 2/3 kaum muslimin. Jadi hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Selanjutnya terakhir, nah ini adalah puncaknya. Fase keempat ini terlalu banyak umat Nabi yang murtad. Murtad. Oh, bapak baca, ibu baca bu. Boleh di buku-buku tauhid, buku akidah yang bisa beli, atau di buku pustaka Islam, atau mungkin buka saja Google, nggak apa-apa. Coba buka, tulis itu judulnya 10 pembatal keimanan, 10 pembatal syahadat. Baca ya. Di zaman sekarang banyak yang umat Nabi Muhammad jatuh ke dalam salah satu di antara pembatal syahadat itu. Sama ada dia tahu dengan sadar atau dia tidak tahu dan juga tidak sadar, hukumnya tetap sama. Pelanggar lalu lintas, lampu merah tetap diterobos. Dia tahu tak tahu, dia baru pandai belajar bak mobil, bak motor, bagi polisi itu tak penting. Yang penting kamu sudah melanggar, betul tidak? Mana ada cerita karena tak tahu saya maafkan kamu? Tak ada cerita. Karena peraturannya harus cari tahu dulu sebelum berkendaraan. Kita harus buat apa? Dan itu pertanyaan kita. Kita buat apa? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Nabi memberikan kunci satu saja di sini. Kunci besar, isbiru. Isbiru, ini kunci besar. Kamu wajib bertahan. Arti isbir itu adalah sabar. Wajib kamu bertahan. Bertahanlah menjadi seorang muslim yang sejati, muslim kafah. Bertahanlah kamu menjadi mukmin haqqan, mukmin sejati. Bertahanlah kamu. Jadi kalau begitu, di poin mana yang kita wajib bersabar? Satu, ini jadi benteng kita ya. Inilah yang dimaksud dengan benteng-benteng terakhir umat Islam. Masukkan diri kita ke dalam benteng itu. Satu, benteng pertama umat Islam, dan wajib dia bersabar dalam benteng itu. Dia harus bertahan di situ. Apa? Al-ilmu. Ya, ini yang pertama. Benteng pertama umat Islam adalah ilmu. Maka dalam hal ini kaum muslimin, haram bagi kita sekarang ini, haram ya bagi kita sekarang ini tidak dekat dengan para ulama rabbani, ulama pejuang. Maka kita harus dekat dengan mereka, dengan para ulama rabbani, ulama pejuang. Syekh Abdul Majid Az-Zindani, seorang ulama tenar dan sangat dikagumi keilmuannya di Yaman, berkata menulis dalam bukunya Zawahirul Dha'fil Iman, fenomena melemahnya iman. Beliau menjelaskan, jangan sampai kalian jauh dari ulama. Ulama itu pewarisnya Nabi. Apalagi di masa-masa fitnah sekarang ini, jauh dari ulama, Anda akan mudah sesat. Betul tidak? Ulama lah yang bisa menunjukkan pada kita ini jalan sesat, ini tak benar, ini tak betul. Cuma ulama yang tahu itu. Ulama lah yang bisa mengingatkan orang yang mana moral, mana adab, mana akhlak, mana dia maksiat. Ulama yang bisa lah. Kalau kita jauh dari ulama gimana? Sementara pusaran sedotan ini begitu kuat dan kita begitu rapuh dan lemah. Kalau jauh dari ulama, parah wahai bapak ibu. Ini jadi oleh ulama. Yang kedua adalah majelis ilmu. Nah ini majelis ilmu. Kalau kita sendiri tak bisa buat majelis ilmu, minimal jangan kita tidak mengikuti majelis ilmu yang ada. Tapi wahai bapak ibu, hati-hati. Pengajian sih pengajian, cuma disortir juga lah. Bukan setiap ulama mentang-mentang kata orang ulama langsung kita duduk di depannya. Hati-hati juga. Lihat pemahamannya. Bagaimana kami tahu dia pemahamannya benar atau tidak? Gampang. Kita melihat fatwa-fatwanya di mana. Mazhabnya apa? Apakah dia mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah? Oh iya, bagus. Apakah dia ibadahnya sama dengan ibadah para ulama-ulama yang seharusnya sesuai dengan ajaran Rasulullah? Ada, bagus. Lihat akhlaknya, bagaimana akhlaknya? Bagaimana dengan keluarganya? Hati-hati Pak. Dan apakah orang ditipe ulama menjilat apa tidak? Tipe ulama yang berani menyampaikan yang hak apa tidak? Setiap ulama
patuhi dia, berjuanglah dengannya. Itu kaum muslimin. Yang kedua, benteng kita yang terkuat di akhir zaman setelah kita berilmu, yaitu al-iman wal amal saleh, iman dan amal saleh. Nah, ini kepada Allah, di akhir zaman ini kita wajib memiliki iman yang lurus, iman yang benar, dan praktek amal soleh, baik yang wajib-wajib, wajib dikerjakan, dan yang wajib-wajib ditinggalkan. Ini harus kita jaga terus sebagai kaum muslimin. Wajib dikerjakan, wajib ditinggalkan. Ya, wahai Bapak Ibu yang dimuliakan, amalan yang wajib-wajib. Begitu juga di sini amalan yang sunnah-sunnah. Di akhir zaman ini, justru amalan-amalan ibadah yang sunnah-sunnah akan menjadi pelindung dan benteng tameng yang kuat di hari-hari genting, di hari-hari berbahaya. Mereka muncul sebagai pembela dan pelindung kita. Jadi jangan anggap angin lewat ya. Allah cuma tahajud kok, Allah cuma duha kok, Allah cuma puasa sunat kok. Gak penting amat, yang penting wajib dikerjain semua. Sumber energi terkuat setelah kita mengerjakan yang wajib-wajib adalah amalan sunnah. Amalan sunnah, ibadah Allah yang dimuliakan. Dan amalan sunnah ini, baik amalan wajib dan amalan sunnah, ternyata ini menjadi kabupaten iman. Ini yang menguatkan iman kita. Belajar tauhid, akidahnya dipelajari terus yang benar, walau sudah bagus, tapi sepi dari amalan-amalan wajib, lengah daripada amalan sunnah. Orang ini gersang pak, gersang. Berbahaya kalau seandainya amalan kita itu sedikit, berbahaya. Apalagi di akhir zaman. Sekali lagi saya katakan, ini akan mengantarkan orang selamat. Wahai Allah yang dimuliakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, benteng terakhir umat Islam di akhir zaman, wajib al-jamaah. Nah, ini penting sekali. Al-jamaah. Wajib kita berada dalam berjamaah. Berjamaah macam mana? Satu, jamaah yang harus kita masuki di akhir zaman ini adalah jamaah sholat 5 waktu. Wallahi, siapa yang menjaga sholat berjamaah 5 waktunya di masjid, dia termasuk yang Allah jamin akan selamat akidahnya, imannya, kehidupannya di dunia, di akhir zaman, dan segala fitnah. Apalagi di akhirat. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini berjamaah pertama. Berjamaah kedua, dan ini adalah benteng kita. Jangan sampai wahai kaum muslimin kita tidak masukkan diri kita ke dalam jamaah ini. Apa itu? Yaitu berjamaah dalam rangka membela Islam. Ya, berarti bela Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan, dalam hal ini masukilah mana saja organisasi keislaman yang visi misinya untuk memuliakan Islam, untuk menguatkan Islam, untuk menegakkan Islam, untuk membela Islam. Apapun organisasi itu selama dia adalah organisasi aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang namanya wahdah Islamnya, ada yang namanya Hidayatullah, ada yang namanya persis, dan macam-macam. Masing-masingnya berazam untuk ikut membela Islam. Muhammadiyah fokusnya di bidang pendidikan, umpamanya ya. Sementara Hidayatullah fokus di bidang apa? Jamaah tabligh fokus di bidang dakwah dan tabligh. Sementara FPI fokus di bidang amar ma'ruf nahi anil munkar dan sebagainya. Dimanapun saja kita berada, kita di salah satu daripada jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada ini. Jangan sendirian. Sendirian Pak, digarap Pak. Sendirian selesai Bapak Ibu. Saya tak mau sampai Imam Mahdi nanti keluar. Saya cuma langsung Imam Mahdi langsung ke tanggung dia begitu. Ada yang bilang bahwa Bapak Ibu akan hidup waktu Imam Mahdi nanti sudah dibayar. Ada yang bilang. Dan ini yang paling murni. Ini jamaah yang paling murni, yang paling dekat dan paling mirip dengan jamaahnya Rasulullah SAW. Inilah miniatur jamaah yang paling ideal. Apa itu? Bergabung dalam jamaah yang disebut dengan pondok pesantren. Nah, ternyata Bapak Ibu selama ini kan, ternyata ponpes Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah miniatur jamaah yang paling murni, Pak. Jelas lingkungan itu tidak akan membiarkan ada maksiat. Jelas lingkungan itu akan menjaga sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Jelas lingkungan itu akan menghidupkan karakter ilmu, memprioritaskan adab dan akhlak. Jelas lingkungan itu akan
bil ma'ruf. Jelas lingkungan itu lingkungannya adalah orang-orang yang beriman. Jelas lingkungan itu berbicara tentang yang baik-baik, ya, dan saling memberi semangat untuk yang soleh-soleh dan sebagainya. Masya Allah, inilah jamaah yang paling mungkin di akhir zaman. Walaupun sekarang ini kecil, hanya sebuah teritorial terbatas, tapi dia jamaah. Berjuanglah kita bagaimana kita bisa tinggal di tengah-tengah pesantren. Begitu ya, ini jamaah. Benteng kita terakhir. Baik, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya benteng terakhir umat Islam, yaitu, nah ini agak unik, ini agak langka dan ini juga ditakuti betul oleh musuh-musuh Islam. Namanya adalah al-jihad, berjihad di jalan Allah. Tapi ingat, jihad ini dalam artian angkat senjata, bukan jihad dalam artian bela Islam. Ini juga jihad. Ini juga jihad. Bela Islam, kita berdakwah di pendidikan, di ekonomi, kita bawa Islam, itu juga jihad. Tapi jihad fisabilillah ini adalah jihad angkat senjata melawan orang kafir di medan tempur, antara dia yang kita bunuh atau kita terbunuh, dan kita syahid atau kita memenangkan Islam. Dan contoh seperti ini sedang berlangsung di Suriah. Contoh seperti ini sedang berlangsung di Palestina. Contoh seperti ini sedang berlangsung di, sekarang sudah muncul di balik di Rohingya, sudah bermunculan, dan yang telah menunjukkan bukti serta hasil di akhir zaman ini. Dua negara superpower dunia bertekuk lutut di bawah kakinya, yaitu Emirat Islamiyah Afghanistan dengan barisan pasukan santri yaitu Taliban. Mereka ini benteng terakhir kaum muslimin. Jihad itu bahkan dalam ayat-ayat Allah, dalam hadis Nabi, pemenang umat Islam di akhir zaman adalah para mujahidun. Pemenang Islam di akhir zaman adalah para mujahidun. Mereka disebut oleh Rasulullah dengan istilah Taifah al-Mansurah, kelompok yang selalu menang, kelompok yang selalu Allah tolong. Begitu ya, terakhir. Dan ingat, yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini wajib dengan sabar semuanya. Wajib dengan sabar, bersabarlah kamu. Bersabarlah kamu dalam berjamaah. Berjamaah itu banyak gesekannya, banyak masalahnya, tapi bersabarlah. Lebih bagus keruh, tapi tetap berjamaah daripada bening tapi kaitkan dalam akuarium. Mudah diawasi oleh lawan gerak-geriknya dan mudah dicium diambil kapan lawannya mau. Biarlah keruh, tidak apa-apa, tetap berjamaah. Kan berjamaah khairun min safil firqah. Bersabarlah kita, bersabar kita dalam berjamaah. Begitu juga apalagi jihad. Jihad membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Sabar dalam beramal, mana tadi? Sabar dalam beramal, sabar dalam menjaga iman, sabar dalam berjamaah, ya. Sabar dalam salat lima waktu, sabar dalam bela Islam dengan institusi Islam yang ada, sabar kita di tengah komunitas pondok pesantren, sabar kita dalam berjihad. Lalu benteng terakhir umat Islam yang kelima adalah ini dia, doa yang nyinyir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkan hamba di zaman ini ya Allah. Sekali saja dia berdoa, langsung Allah kabulkan doanya. Kalau kita dibegitukan Allah, senang nggak kita? Sekali berdoa Allah kabulkan, senang nggak kita? Maka siapa saja senang dia kalau diperlakukan oleh Allah. Sekali saja dia berdoa dalam keadaan genting, langsung Allah kabulkan. Kalau dia senang begitu, falyukthir doa indal raha. Hendaklah orang itu memperbanyak nyinyir berdoa, nyinyir berdoa. Tiap sebentar ulang balik doa itu, tiap sebentar ulang balik doa itu. 5 kali kita sholat wajib sehari semalam. Habis sholat sunatnya doa, habis sholat sunatnya doa. Jadi doa yang paling benar, paling tepat itu adalah selepas sholat sunat. Habis sholat wajib zikir, habis zikir sholat sunat. Kalau ada yang qabliyah, ba'diyahnya ya. Habis itu baru doa. Ini benteng kaum muslimin. Doa itu adalah senjata pelindung kita, bukan hanya sebagai tameng saja, tapi juga sebagai senjata sekaligus. Nah, saudaraku, ini dia 5 benteng umat Islam di akhir